Buah jatuh memang tak pernah jauh dari pohonnya. Gibran Rakabuming Raka adalah masa depan Indonesia. Dari dulu kan kita anak-anaknya Bapak ini kan nggak ada yang pakai nama belakang ya. Jadi saya Gibran Rakabuming, Kaisang Pangarep, bukan Kaisang Widodo atau Kaisang Jokowi. Jadi kita ini memang dituntut untuk menonjolkan nama kita sendiri-sendiri. Saya sebagai Gibran, Kaisang sebagai Kaisang. Jadi kalau mungkin nanti secara bisnis, secara politik tetap kebawa namanya Bapak itu ya rezeki lah. Tapi kita selalu menonjolkan nama-nama kita sendiri, bukan nama orang tua kita. Saya dan Kaisang selalu berprinsip kita berdua membesarkan nama kita sendiri tanpa ada embel-embel orang tua. Mas Gibran ini ada rencana untuk membakas gaji atau jangan? Gaji kuwi apa tahu tak anggo to Mbak? Gaji kuwi tak anggo beras, bantu-bantu kilang lah yang empat kita bantu ngambil SPP. Ya saya jadi wali kota kan bukan untuk cari uang. Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo, Jawa Tengah ini memang adalah sosok pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Bagaimana tidak? Pasalnya, ia memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap warga yang dipimpinnya. Warga Solo sangat beruntung sekali memiliki figur wali kota seperti Gibran Rakabuming Raka ini. Dalam sebuah wawancara di depan media beberapa waktu yang lalu, anak sulung dari orang nomor 1 di Indonesia ini mengungkapkan secara gamblang soal gajinya sebagai wali kota Solo. Gibran Rakabuming Raka mengakui jika selama ini tidak pernah mengambil gajinya sepeser pun untuk kebutuhan pribadinya. Beliau mengalokasikan gajinya untuk membeli beras untuk dibagikan ke masyarakat yang sangat membutuhkan, hingga membayar uang sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu. Gajiku opo tahu tak enggo toh? Gaji saya apa pernah saya pakai toh? Ujar Gibran. Gibran menjelaskan jika gajinya selama sebagai wali kota Solo dipakai untuk membeli beras serta membantu pembayaran SPP anak-anak sekolah yang kurang mampu. Hal ini disampaikan Gibran saat ditanyai tentang rencana pemangkasan tunjangan pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan Pemkot Solo. Menurut saya, apa yang dilakukan Gibran ini sama persis dengan apa yang juga dulu pernah dilakukan oleh Bapak Jokowi ketika Bapak Jokowi kala itu menjabat sebagai wali kota Solo. Bapak anak ini memiliki keluasan dan budi pekerti yang nyaris hampir sama. Bisa jadi Gibran meniru cara bapaknya dalam memimpin warga Solo. Maka tidaklah keliru jika sentuhan semacam ini membuat Bapak Jokowi kala itu begitu sangat fenomenal. Dan terbukti dalam pilkada periode kedua, Bapak Jokowi dipilih kembali warga Solo pada tahun 2010. Terlihat bagaimana kepemimpinan Bapak Jokowi saat itu begitu sangat disukai oleh masyarakat Solo. Dalam buku Jokowi Spirit Bantaran Kalianyar dikisahkan bagaimana saat Jokowi ketika menjabat sebagai wali kota kerap berkeliling ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke terminal untuk melakukan belusukan, membagi beras, serta kebutuhan masyarakat lainnya. Mobil dinasnya praktis, selalu diisi kebutuhan bagi warganya yang begitu membutuhkan. Dan sekarang, Gibran lakukan hal yang sama, persis yang pernah dilakukan oleh bapaknya. Saya merasa anak dan bapak ini sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka menjadi kepala daerah benar-benar untuk mengabdi serta melayani, bukannya sibuk untuk sebatas status sosial, apalagi untuk keuntungan pribadi serta kelompoknya. Kreativitas serta inovasi Gibran Rakabuming Raka selama menjadi wali kota Solo, kendati kurang lebih baru 5 bulan menjabat, tapi sudah sangat dirasakan oleh masyarakat Solo. Dan catatan yang paling penting untuk kita semua, Gibran meski anak seorang presiden, ia tak malu untuk merangkak dari bawah sebagai wali kota. Gibran Rakabuming Raka mau menjalani sebuah proses. Ia tak ingin disebut seorang pemimpin karbitan,
atau pemimpin instan yang dompleng dari nama bapaknya. Seperti halnya Bapak Jokowi, Gibran juga tidak pernah pandang bulu, seperti kejadian beberapa hari yang lalu. Pemkot Solo melalui Satpol PP membubarkan acara resepsi pernikahan salah satu dari anggota DPR RI yang berinisial LNH di salah satu hotel dan restoran di wilayah Kecamatan Lawean pada hari Sabtu 7 Agustus 2021. Seperti diketahui, Gibran Rakabuming Raka memang melarang penyelenggaraan resepsi pernikahan, mengingat wilayahnya masih menjalankan PPKM level 4. Gibran Rakabuming Raka mengatakan, jika semua pihak harus menahan diri dulu dan ikuti aturan yang sudah ada. Aturannya sudah sangat begitu jelas. Hanya akad nikah di KUA dan tidak ada resepsi. Aturan ya aturan, tidak pandang bulu. Tapi yang bersangkutan sudah kooperatif dan acara sudah digeser. Jadi tidak perlu dipanggil, kata Gibran pada hari Senin 9 Agustus 2021. Gibran menegaskan, jika teguran tentang larangan menggelar resepsi pernikahan tersebut ditujukan kepada siapapun, tidak peduli seorang pejabat sekalipun. Dan Gibran berharap seorang pejabat harus bisa memberi contoh yang baik bagi masyarakat. Dan siapapun, apapun pangkat serta jabatannya, sebagai warga negara yang baik harus tunduk pada aturan, tanpa memandang latar belakang, tokoh, atau pejabat apapun. Dari sini kita bisa menilai bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah sosok pemimpin masa depan negeri ini yang benar-benar mirip seperti Bapak Jokowi. Tegas, santun, kalem, dan tidak pernah banyak bicara. Berani mengambil keputusan. Dan yang paling penting, sangat mencintai rakyatnya. Bagaimana pendapat Anda? Salam Jokowi 3 periode. Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata.